Di video kali ini aku mau ngomongin tentang budaya feodal yang kental banget di orang-orang Indonesia. Kenapa aku bilang kental banget? Karena ini tuh terasa dari pekerjaanku sendiri yang saat ini bisa dibilang public service. Ya SPB, SPG gitu kan, maksudnya menawar-nawarkan, melayani lah terkait suatu produk. Nah, budaya ini kental banget aku rasakan di mana ketika kita sebagai pelayan atau pemberi jasa gitu, ketika menawarkan kepada orang lain, entah kenapa mentalitasnya itu langsung seperti atas dan bawah gitu. Seperti eh, orang yang seperti tuan dan budak gitu. Ibaratnya, mungkin budak terlalu kasar tapi aku akan menggunakan penggambaran itu. Dari situ tuh aku tahu kalau orang-orang ini tuh ingin dilayani gitu. Ingin dilayani dalam tanda kutip, dilayani bukan sebagaimana kita melayani orang gitu, tapi sebagaimana kita melayani raja, sebagaimana kita melayani tuan tanah gitu. Mereka tuh senang dilembut-lembutin, kayak ini bu gitu, ini pak, ini kesini ya gitu. Ketika ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka mau atau mereka tidak tahu, mereka tuh akan memberitahu dengan cara mencak biasanya, dan kebanyakan ya. Kebanyakan tuh biasa orang-orang yang secara tampang tuh nggak, mungkin ini agak di luar topik, tapi secara tampang tuh udah ngeliat kita tuh kayak ke bawah gitu ngelihatnya, nggak ngelihat sebagai orang yang sama gitu. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di public service ya, atau bisa dibilang frontliner lah, orang yang berhadapan langsung dengan orang lain gitu, seperti resepsionis rumah sakit, customer service, teller bank, pelayan cafe, waiters gitu kan. Itu kan orang-orang yang berhubungan langsung dengan customer, dan biasanya itu mereka tuh harus punya kecerdasan emosi yang amat sangat besar dan kesabaran yang sangat besar, karena menghadapi orang-orang Indonesia tuh susah gitu. Mereka tuh bukan tipe orang yang bisa dikasih pensil terus disuruh ngerjain gitu ibaratnya. Mereka enggak dikasih pensil suruh tulis gitu, enggak. Mereka tuh harus diajarin gimana cara megang pensil, gimana cara meraut pensil, gimana cara menulis yang benar gitu. Itulah realitanya masyarakat kita gitu. Masyarakat yang mungkin pertama awalnya dari kerajaan, jelas feodal. Ya zaman dulu semua kerajaan sih, maksudnya belum ada satu gerakan yang benar-benar bisa melepas akar dari feodalisme itu sendiri. Seperti di Perancis gitu. Tahu kan tradisi guillotine yang di Perancis itu? Revolusi Perancis apa namanya ya kalau nggak salah, yang kepala ratunya dipenggal gitu. Indonesia tuh nggak kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun budaya feodalismenya terasa. Buktinya pejabat-pejabat kita gitu. Ini nyambung sedikit ke pejabat-pejabat kita, karena hanya di Indonesia pejabat-pejabatnya itu pertama mendapatkan rumah dinas, mendapatkan kendaraan dinas, mendapatkan tunjangan, kalau udah selesai masa jabatan ya mendapatkan dana pensiun. Padahal mereka sudah menerima gaji yang cukup besar. Di negara lain nggak ada kayak gitu, cuman di Indonesia aja. Para pejabatnya itu dibuat enak gitu. Udah mendapat gaji besar, dapat tunjangan, dapat rumah, dapat kendaraan, kayak apa kalau nggak memang memperbudak rakyatnya gitu. Dan ini menjadi concernku karena aku udah ini mungkin pekerjaan ketiga aku yang berhubungan dengan orang secara langsung ya. Sebelumnya aku pernah menjadi waiters di dua tempat yang berbeda, dan sekarang menjadi sales lah gitu, direct. Dan dari pengalamanku terkait orang-orang Indonesia dan fenomenanya itu sama semua. Orang Indonesia itu sangat suka diagung-agungkan, sangat suka dipuji-puji, sangat suka diangkat kepalanya gitu. Kalau bisa dia jalan terus mendongak ke atas.
dan melihat kita dengan tatapan turun ke bawah gitu. Seolah-olah kita yang di bawah itu kayak, aku punya uang nih, aku mau pakai mau pakai jasamu, kau harus nurut sama aku gitu. Karena kalau kau nggak nurut, aku bisa ke tempat lain, seolah-olah gitu. Padahal itu prinsip yang salah jelas kan. Dimana pekerjaan-pekerjaan public service ini seharusnya itu tuh dihormati sebagai pekerjaan juga, tidak dipandang sebelah mata gitu. Di Indonesia kan yang namanya pekerjaan kan yang dianggap bekerja itu di depan laptop, duduk di ruangan ber-AC, kerja jam 7, kerja jam 9, balik jam 5, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Itu yang namanya bekerja gitu, real bekerja menurut orang Indonesia. Padahal pekerjaan sebagai public service bisa dibilang salah satu pekerjaan yang paling sulit. Karena nggak ada kepastian gitu. Kalau kita bekerja di kantor, ada kepastian tugas yang harus kita kerjakan, ada targetnya gitu. Sementara jadi public service berhadapan dengan orang, dan orang ada banyak macamnya, banyak rupanya, banyak emosinya, itu tuh seharusnya malah mendapat kehormatan gitu, respect gitu, seharusnya ya. Karena contoh ketika lebaran, ada orang-orang yang harusnya libur, bertemu dengan keluarga, lebaran nggak bisa pulang karena harus bekerja. Contoh paling gampang di mall deh. Kalau kita punya sense yang cukup peka gitu terhadap situasi ketika lebaran, kita kan ngelihatnya kayak, aku aja waktu lebaran kemarin ya, aku kan nanya kan, loh itu mall-mall nggak tutup jam 7 ya atau jam 6 gitu karena besoknya mau lebaran. Terus kata pamanku, dia bilang, loh enggak lah, justru di malam takbiran itu mereka buka gila-gilaan, karena di malam itulah orang banyak mengeluarkan uang. Aku nggak mikirkan keuntungan perusahaannya terhadap uang yang banyak. Aku mikirkan ini karyawannya kayak mana anjir, ini gimana karyawannya bekerja gitu, besoknya mereka harus lebaran gitu ya, sholat id, terus nanti jam 10 pagi harus udah buka lagi, kerja lagi, dan gaji mereka digaji dengan tidak layak gitu. Aku kayak, wah gila sih. Pekerja Indomaret, pekerja retail, gudang, terus apa lagi, ya itulah jasa segala macem, penjaga pintu gerbang, tiketing, travel, itu tuh bener-bener orang-orang yang rela mengorbankan rela mengorbankan tenaganya, rela mengorbankan waktunya bersama keluarga untuk dapat bekerja gitu. Tapi tipe-tipe pekerjaan seperti inilah yang kurang dipandang di Indonesia. Seakan-akan pekerjaan kami itu sebagai pesuruh, yang disuruh itu. Kalau misalnya melawan nanti dikomplain ke atasan segala macamnya. Itu membuatku sadar kalau kayaknya memang nggak bisa sih bangsa kita berubah. Dan kalaupun berubah kayaknya nggak bisa dalam kurun waktu 10-20 tahun. Memang harus motong 2 generasi bener. Aku ada pernah dengar itu cara mengubah masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu adalah memotong 2 generasi. Dipotong 2 generasi, terus di generasi ketiga langsung dimulai cara-cara mendidik yang baru, bagaimana pendidikan yang benar, bagaimana cara berkehidupan sosial yang baik gitu. Karena kalau itu nggak dilakukan, percuma aja, selesai itu semua, nggak akan ada artinya, dan negara kita akan jadi negara yang begini-begini aja. Kita selalu berkaca enaknya di Jepang, enaknya di Eropa gitu. Orang-orangnya bisa ngerti gitu terhadap bukan mengerti ya, maksudnya kesadaran sosialnya tinggi. Di Jepang budaya antri, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Kalau di Eropa yang bisa ditiru work-life balance-nya. Maksudnya kalau di hari libur dia udah semua toko tutup, menghormati orang-orang yang bekerja gitu. Di Indonesia kan enggak, udahlah gajinya kecil,
kerjanya bisa sampai 8-10 jam. Belum lagi yang bagian service, kadang nggak boleh duduk, harus selalu ramah dengan customer, harus selalu ramah dengan nasabah, selalu ramah dengan orang lain. Padahal diri sendiri sudah ingin berteriak rasanya gitu kan. Ya, opiniku ini bisa dibantah sebenarnya dengan kalimat, ya itu kan resiko kerjaan. Ya memang resiko kerjaan, tapi ini kan concern juga. Bagaimana kita lebih bisa berempati dan lebih menghargai orang-orang yang bekerja untuk melayani kalian ini loh, customer ini. Karena setelah menjadi waiter, setelah aku bekerja di bagian service lah, di frontliner, aku jadi lebih bisa menghargai gitu. Lebih bisa kalau misalnya manggil orang tuh atau pelayan tuh kayak, maaf mas, bentar gitu. Ada maafnya, nadanya rendah, nggak yang bang, sini lu bang, kayak gitu. Itu lebih ke merendahkan dan aku nggak suka itu. Jadi lebih ke angkat tangan, bilang mas sebentar, maaf gitu. Jadi lebih sopan, jadi mereka pun nerimanya lebih enak gitu. Dan ini POV dari pekerjanya langsung ya, frontlinernya langsung. Dan sebentar aku nggak betah. Karena kalau dipikir-pikir aku nggak betah, aku nggak suka bertemu dengan orang banyak, melayani orang, harus berusaha enggeh ke orang lain, aku nggak suka. Cuman ya mau bagaimana, namanya hidup, kerjaan yang dapat ini dijalani dulu aja. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sedikit curhat. Sampai jumpa di video berikutnya.